qawli. Baik. Sabiqan tawaqqafna 'inda aulazina fil majazil lughawi sahih. Sahih. Aina alladhi lam ubayyinuha? Fi baiti salas wa arba'ah Ustaz. Bait tsalis. Naam. Bait tsani khalas? Khalas. Khalas. Baik, al-an mubasyarah ila bait tsalis. Wa qala al-mutanabbiyu wa qad saqata matarun 'ala sayfid daulah. Mutanabi berkata, wa qad saqata matarun, saat hujan turun terhadap sayfid daulah. Jadi dia mau muji sayfid daulah nih. Li'aini apa mana li'aini? Mata. Li'aini, mataku memiliki kulla yaumin, setiap hari, minka, darimu, hadzun, kesempatan untuk memandang. Jadi mataku bisa memandangmu setiap hari gitu maksudnya, ya. Mataku memiliki kesempatan tiap hari untuk memandangmu. Li'aini kulla yaumin minka hadzun. Tahayyaru minhu fi amrin ujabin. Tahayyaru minhu fi amrin ujabin. Aku kagum terhadapnya, atau aku kagum terhadap sesuatu yang mengagumkan. Hammalatu dal hussami, seorang pembawa pedang. Hamalah itu pembawa atau orang yang membawa, al-husami pedang. Husam artinya pedang. Ala husamin, di atas pedang. Wa mauqi'udas sahabi, dan tempat awan. Sahab itu awan, maksudnya di sini hujan. Wa mauqi'udas sahabit, dan tempat turunnya hujan, ala sahabin, di atas awan, di atas hujan. Turun hujan di atas hujan. Nah, ini dia muji Mutanabi itu, ya. Jadi hamalatul dal husami, pembawa pedang. Ya, pembawa pedang, ala husamin, di atas pedang. Jadi ada orang yang bawa pedang di atas pedang. Nah, pedang yang pertama husam. Husam yang pertama itu hakiki. Sedangkan husam yang kedua majazi, ya, bukan makna yang asli. Kemudian mauqi'udas sahabi, awan yang pertama itu ya asli. Sedangkan as-sahab, sahab yang kedua adalah majazi. Majazi. Nah, di sini maksudnya apa? Pedang, kalau orang bawa pedang kan menunjukkan keberanian. Di atas pedang, pedang kedua maksudnya adalah orang yang berani, bukan pedang asli. Kemudian hujan itu menunjukkan apa? Membawa rizki, membawa kebaikan, ya. Di atas hujan. Nah, dia memuji Saifud Daulah, bahwa Saifud Daulah itu apa? Saifud Daulah itu berarti dia baik, ya, suka memberi, seperti awan yang mengandung air hujan, seperti hujan yang selalu apa? Yang turun membawa kebaikan. Ya. Sebelum berlanjut, Ustadz mau dulu ada sedikit kesalahan menjelaskan tentang di bait kedua, ya. Hizabrun masa yabgi hizabron. Hizabrun masa yabgi hizabron. Ya. Singa mengalahkan singa. Hizabrun yang pertama itu adalah ghair hakiki. Hizabron kedua adalah hakiki, ya. Hakiki. Nah, di sini korinanya adalah haliyah. Dilihat dari siap kalam. Kemudian aglab, itu gak ada masalah. Waktu itu Ustaz salah menjelaskan tentang hizabrun. Baik, kita lanjutkan dulu.
Ya, lanjutkan dulu. Nanti kita bahasnya insyaallah. Wa qala al-Bukhturi di bait keempat. Suara Ustadz jelas gak? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Ya. Ini nggak tahu ada 4 orang lagi berarti yang nggak hadir ya. Idal ainu rohat wahya ainun ala jawa. Falaisa bisirin matusirul adali'i. Idal ainu ketika mata rohat telah tenang. Rohat itu itma'annat. Telah tenang. Wahya ainun ala jawa. Dan dia ainun, mata-mata atau jasus ya. Ainun yang ini diartikan mata-mata. Alal Jawa, Jawa itu adalah sesuatu yang terpendam atau segala sesuatu yang ada dalam hati. Terhadap segala sesuatu yang dalam hati. Falaisa bisirin, maka tidak ada rahasia lagi. Matusirul adali'i. Terhadap apa yang tertutup oleh tulang rusuk. Tusiru itu tertutup. Adoli tulang rusuk. Adoli tulang rusuk. Jadi maksudnya ketika mata itu tenang dan kemudian menjadi mata-mata terhadap segala apa yang ada dalam hati, maka dia akan mengungkap semua yang ada di balik tulang rusuk, yaitu hati. Ya, tidak akan ada rahasia lagi. Setelah nanti akan kita ulas lagi ya. Baik, sekarang lihat ke secara singkat ya. Ustaz baca cepat. Undur ila satril akhir. Ya, bahas diulang lagi. Undur ila satril akhir fil baitil awalaini. Lihatlah pada baris terakhir di 2 bait akhir. Bait-bait awal yang terakhirnya. Tajid kamu menemukan anak kalimat syamsi istumilat fi maknayain. Bahwa kata samsun digunakan terhadap 2 makna. Ya, 2 makna. Ahaduhuma, salah satunya adalah makna hakiki li syamsi. Salah satunya memiliki makna hakiki yang asli atau matahari yang asli. Alati ta'rifwa yang kamu ketahui. Wahiyallati tazharu fil masyriq. Matahari yang asli yaitu yang tazhar muncul fil masyriq subhan. Di sebelah timur pada waktu subuh. Watakhtafi dan sembunyi indal ghurub ketika terbenam masaan di sore hari. Kalian bisa lihat kitabnya? Ada? Watan yang kedua insanun wadda'ul wajhi. Sedangkan matahari yang kedua bermakna insanun wadda'ul wajhi. Seseorang yang wajahnya bercahaya, berseri-seri. Yusbihu samsa fi tala'lu'i, mirip matahari dalam kilauan cahayanya. Wahadal makna ghairu hakiki, maka ini adalah makna ghairu hakiki atau majazi. Wa idza tamata ra'aita, jika kamu perhatikan ra'aita, kamu akan menemukan annahuna kasilatan, bahwa di sana ada silah, ada perantara, wa alaqatan dan hubungan. Bainal makna asli, antara makna asli lisyamsi untuk matahari, wal makna al-arid. Makna al-arid bagaimana? Makna baru atau makna ghair hakiki. Alladhi ustumilat fi, yang digunakan pada kata matahari tersebut. Wa hadhil alaqa al-musyabahah. Jadi untuk bait pertama ini murajaah dulu ya. Di sini di contoh pertama ada 3 kata matahari ya. Samsun yang pertama adalah itu hakiki. Samsun yang kedua ya itu majazi, ghair hakiki. Gitu ya. Kemudian alaqahnya apa? Hubungannya apa? Musabahah ya. Musabahah. Dalam hal apa? Fit tala'lu'i ya. Dalam hal apa? Fit tala'lu'i. Atau fil isroqi. Isroq itu artinya bercahaya. Kemudian
Contoh yang kedua adalah korinahnya dulu yang pertama adalah apa? Korinah lafdiyah atau haliyah? Lafziyah. Lafdiyah yaitu lafad apa? Tudol linuni. Tudoliruni. Contoh kedua, ida hizabrun masayabgi hizabron. Di sini hizabrun yang pertama itu adalah hizabron majazi, ya. Hizabron kedua adalah hakiki. Jadi hizabrun masih ingat artinya singa, ya. Singa. Nah, di sini ini adalah alaqahnya musyabahah, ya. Musyabahah haliyah. Seperti musyabahah dalam masalah apa? Dalam keberanian, bisyaja'ah. Alaqahnya apa? Alaqahnya adalah Haliyah. haliyah. Dilihat dari mana? Dari siyakul kalam, ya. Ada di paragraf kedua baris ke 1 2 3 4 5, baris kelima, ya. Wa anal qarinah dari baris 4. Wa anal qarinatul maniyah min iradatul manal hakiki lil asad hiya annal hal mafhumah min siyakil kalam. Keadaannya bisa dipahami dari siyakul kalam, redaksi pembicaraan, ya. Baik. Untuk yang berikutnya aglabun minal qaimi yagsaba silal wajhi aglaba. Aglabun minal qaumi. Singa dari suatu kaum. Yagsa mengalahkan basilal waji aglaba. Mafi. Hadi asar. Khamis. Taib. Aglabul minal qaumi. Singa dari suatu kaum. Yagsa mengalahkan basilal waji. Singa pemberani, ya. Jadi singa yang pertama itu majazi apa hakiki? Iya, Yohan. Aglab. Itu majazi. Majazi. Alaqahnya musabahah. Musabahah fisaja'ah. Kemudian qarinahnya apa? Lafdiyah, yaitu lafad minal qaumi. Ya, minal qaumi. Aduh, salah bawa buku juga lagi. Bukan Terima kasih, Ayah. Balagoh, ya. Berarti tadi lafaznya minal qaum. Qarinahnya, iya, qarinahnya adalah lafdiyah, yaitu lafad minal qaumi. Baik. Lanjut ketiga, ya. Nah, yang ketiga kita belum baca bahasnya, ya. Halaman 77, lihat. Baik. Tastati'u ba'da hadzal bayani. Setelah penjelasan ini kamu bisa antudrika menemukan, mendapatkan fil baiti tsani pada bait kedua lil mutanabbi, punya mutanabbi, anna kalimata husam at-taniyah, bahwa kata husam yang kedua ustu'milat digunakan fi ghairi makna hal hakiki, pada selain maknanya yang sebenarnya, yang hakiki. Li alaqatil musyabahah, karena ada alaqah, ada hubungan keserupaan, ada alaqah musyabahah. Fi tahammilil akhtar, dalam apa? Pemakaian bahaya. Fi tahammulil, dalam menahan bahaya. Atau sama-sama membawa bahaya, bisa. Wal qarinatu, dan qarinahnya adalah tufhamu minal maqam. Tufhamu minal maqam, atau bisa dipahami dari keadaan. Fahiyah haliyah, maka itu adalah haliyah. Halnya apa? Halnya sama-sama kalau pedang itu membawa bahaya atau menunjukkan berani gitu ya, bisa. Wa mislu. Nah, jadi hamalatu dal husami. Husam yang pertama
Antum bisa di baitnya langsung dikasih isyarat atau petunjuk. Husam yang pertama itu adalah hakiki. Orang membawa pedang, ya biasa pedang asli. Ala husamin, ya husam atau pedang yang kedua ini adalah majazi. Majazi. Ya. Majazi, yaitu seseorang yang memiliki keberanian atau yang akan memberi bahaya. Wa mislu dzalika kalimatu sahab al-akhirah. Al-akhirah artinya yang kedua. Nah, ada ya. Wa mauqi'udas sahabi dan tempat turunnya hujan. Sahab ini awan, diartikan sini kita hujan. Ala sahabin di atas awan. Jadi kan Mutanabi lagi bersama Saifudaulah. Ketika itu kan hujan. Terus dia bilang hujan turun di atas hujan. Nah, itu memuji Saifudaulah. Karena hujan itu biasanya membawa kebaikan, ya, membawa rizki, ya. Nah, menyerupakan hujan dengan atau Saifudaulah dengan hujan. Wa mislu dzalika kalimatus sahab al-akhirah yang terakhir fa innaha ustumilat litadulla fa innaha ya digunakan sungguhnya ia yaitu kalimat sahab ustumilat digunakan litadulla untuk menunjukkan ala saifid daulah terhadap Saifudaulah atau yang dimaksud dengan sahab yang kedua adalah Saifudaulah. Kenapa? Karena ada hubungan antara awan dan Saifudaulah. Apa hubungannya? Musyabah bainahu wa bainas sahab li alaqatil musyabah karena ada alaqah, ada hubungan keserupaan bainahu kembali ke Saifudaulah antara Saifudaulah wa bainas sahab dan antara sahab, antara hujan, ya. Dalam hal apa keserupaannya? Fil karomi. Dalam hal apa karom? Kemuliaan. Kemuliaan, kebaikan, kedermawanan, nah, itu ya. Wal qarinatu aidon haliyah. Qarinahnya adalah haliyah keadaan, ya. Kan tidak nampak lafaz yang menunjukkan menghalangi dari maksud yang sebenarnya. Seperti al-asad al-mimbar, ada singa di atas mimbar. Nah, itu kan jelas qarinahnya mimbar itu kan. Nggak mungkin kan di atas mimbar ada singa di pondok gitu lagi. Kecuali di hutan. Nah, sedangkan ini nggak ada lafaz yang menunjukkan qarinah yang menghalangi dari makna yang atau secara lafaz tidak ada. Tapi kita bisa memahami dari redaksi pembicaraan, ya. Paham sekarang antara haliyah dan nafdiyah? Paham? Halo? Ada orang? Ada Ustaz. Ustaz. Kirain nggak ada orang ini. Nyampe kan nih suara Ustadz? Nyampe Ustaz. Ustadz di sini teriak-teriak ini. Ya, gitu. Mungkin Ustaz, kalau nggak, mau nanya. ya. Kalau yang kedua berarti korinahnya juga haliyah. Haliyah, ya. Terus yang minal kaumnya itu lafziyah. Minal kaum. Apa gimana Ustaz tadi belum nyambung? Minal kaum itu contoh yang kedua. Wait. Sekarang kita lagi bahas Kedua. contoh Iya ketiga. nanya baik. Oh Iya, iya, nanya baik. kalau tadi kalau di contoh kedua hizabrun masayabgi hizabron, ya itu haliyah korinahnya. Sedangkan aglabun minal qaumi yagsa basilal wajhi, nah itu lafdiyah. Lafadznya apa? Yaitu kata minal qaumi. Oke? Apaan? Awas nih nanti harus siap ditanya. Pura-pura paham ternyata nggak paham, ya. Tapi insya Allah antuna baik-baik, rajin-rajin, mudah paham insya Allah, ya. Apalagi di rumah banyak bantu orang tua ya, bantu masak, bantu bersih-bersih. Itu merupakan wasilah untuk memudahkan pahamnya ilmu, ya. Perbanyaklah bantu orang tua selagi di rumah, ya.
Paham? Ya, Ustaz. Baik, lanjut ya. Lanjut. Ama baitul buhturi, adapun bait buhturi. Yang mana bait buhturi coba? Yang keempat. Yang keempat yang gimana bunyinya? Yang keempat. Idal ainu ra'at wa hiya ainun. Berarti alhamdulillah Jawab. masih fokus. Dah cukup, gak usah sampai akhir bacanya. Ama baitul buhturi, adapun bait buhturi fa maknahu. Nah, ini arti bait dulu. Dia akan pengarang ini akan menjelaskan arti dari bait itu dulu. Maksud dari bait tadi adalah anna ainal insani, bahwa mata manusia ida asbahat bisababi bukaiha, apabila asbahat menjadi bisababi bukaiha karena sebab tangisannya, jasusan menjadi mata-mata, ya. Jadi apabila mata manusia itu menjadi mata-mata, menjadi jasus karena nangisnya, karena sedihnya, alama pinapsi, menjadi mata-mata terhadap apa yang ada dalam hatinya, dalam jiwanya. Min wujdin wa huznin, dari kesedihan dan kegelisahan, ya, kegalauan. Fa inna ma tantawi alaihin nafsu minha layakunu sirron maktuman. Maka sesungguhnya ma tantawi, apa-apa saja, tantawi itu yang terdapat, alaihi padanya, an nafsu dalam hati, atau ma tantawin nafsu alaihi, yang terdapat dalam hati, ya, minha la yakunu sirron maktuman, dari hatinya tersebut la yakunu tidak jadi sirron rahasia maktuman yang tertutup. Jadi maksudnya kalau seorang manusia karena kesedihan dan kegalauan dan kegelisahannya itu menjadikan matanya sebagai mata-mata, sebagai jasus terhadap apa yang ada di dalam jiwanya, yang ada di dalam dirinya, maka dia tidak akan bisa menahan sebuah rahasia yang ada dalam hati. Semua akan dia bongkar, semua dia akan ungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Itu makna bait, ya. Taib. Fa anta taro, maka kamu bisa melihat atau bisa memahami atau mendapatkan anna kalimatal ain al-ula, bahwa kata ain yang pertama ustu'milat fi ma'nahal haqiqi, digunakan dalam makna yang sebenarnya, ya. Fa idal ainu, idal ainu. Nah, ainu yang pertama itu adalah ain yang sebenarnya, mata yang bisa kita pakai lihat. Wa anna kalimat ain at-taniyah, dan bahwa kata ain yang kedua yaitu wahya ainun ala jawa, ustu'milat fil jasus, digunakan untuk arti jasus. Wa huwa ghairu ma'na al-asli, dan dia Mana sebenarnya? penggunaan ain untuk kata jasus itu bukan makna yang hakiki, bukan makna yang asli. Berarti apa? Majazi. Majazi. Walakin, tetapi li'annal aina, karena mata itu juz'un, bagian minal jasus, dari seorang jasus itu. Jasus itu kan mata-mata itu manusia kan? Orang kan? Iya kan? Iya. 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 Dan orang tersebut punya mata nggak? Punya. Punya. Punya telinga? Punya. Punya hidung? Punya. Punya hati nggak? Punya. Punya, ya kan? Nah, walakin li'anal aina juz'un minaja. Nanti kalau ini terputus kita sambung kembali ya seperti biasa.
Sudah ada aba-aba barusan dari Mang Zoom-nya nih. Dari abang Zoom-nya ya, akan berakhir gitu. Baik. Walakinna tetapi li'anal aina karena mata itu merupakan juz'un bagian minal jasusi dari seorang mata-mata. Wa biha ya'mal dan si jasus ini bekerja dengan matanya itu atlaqoha, maka dia menggunakan kata mata wa aradal kulla, sedangkan dia maunya seluruh tubuhnya atau seluruh badannya, bukan hanya matanya saja yang menjadi mata-mata. Betul, telinganya juga bahkan jadi mata-mata ya, mulutnya juga gitu. Wa aradal kulla, dan yang dia maksud adalah makna keseluruhan, seutuhnya gitu ya, seutuhnya. Sa'nul Arabi fi itlaqil juz'i wa iradatul kulli. Nah, ini merupakan kebiasaan orang Arab. Fi itlaqil juz'i menyebutkan sebagian wa iradatul kulli, padahal maksudnya untuk keseluruhan. Seperti begini. Saya nggak melihat batang hidungnya Nazila misalkan ya. Yang dimaksud hidungnya saja apa mau Nazila keseluruhan kira-kira? Keseluruhan. Keseluruhan. Nah gitu. Nah, orang Arab biasa gitu. Menyebutkan sebagian aja tapi maksudnya adalah keseluruhan. Karena sebab itulah wa anta taro, anti kamu melihat mendapatkan annal alaqata bainal aini wal jasus, bahwa hubungan antara mata dan jasus ini laisat musabahah, bukan musabahah, bukan karena ada keserupaan. Wa innama hiyal juz'iyah, tetapi juz'iyah ya. Bagian. Juz'iyah sebagian. Bagian. Iya. Wal qarinahnya adalah alal Jawa. Ya, alal Jawa. Alal Jawa itu apa? Jawa artinya bukan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa adalah segala sesuatu yang ada dalam hati. Ya. Fahiyya lafdiyah, dan dia lafdiyah. Jadi yang contoh terakhir ini adalah apa? Ainun yang pertama hakiki, yang kedua majazi, yang dimaksud maknanya jasus. Kemudian alaqahnya apa? Musabahah apa ghair musabahah? Ghairu musyabahah. Alaqahnya adalah ghair musabahah, seperti di kaidah tuh wa qad takunu ghairuha, ghair musabahah. Alaqahnya ghair musabahah, yaitu juz'iyah. Alaqahnya juz'iyah. Qarinahnya apa? Lafdiyah. Lafad apa? Lafad alal Jawa. Halal Jawa. Ustaz minum dulu ya. Capek bicara. Baik, berikutnya. Baca dulu coba. Siapa? Syahidah, Iqra'i. Paragraf terakhir. Atau siapa yang siap? Sabrina? Ustaz. Saidah siap? Ya, Saidah. Wayat tadohu min kulli Wayat tadihu. Wayat tadihu min kulli ma dakarna annal kalimat syamsun wahid. Annal kalimat ta'titu. Annal kalimatu. Ti. Annal kalimata. Ti. Annal kalimata. Annal kalimati. Kenapa? Annal kalimati. Dia mansub. Alamat Jama. nasabnya kasroh karena jama' mu'anats salim. Syamsun wa hizabrun wa aghlaba wa husamun wa sahabun wa ainun wa ista'malat fi ghairi Ustu'milat
fi ghairi ma'naha al-haqiqi la li'alaqati wa irtibab bainal makna al-haqiqi wal makna al-arid wa tusamma kullu kalimah min hadhihi kullu kalimatin min hadhihi majazan lughawiyan. Masya Allah, senang ini adik-adiknya ya, dengar kakaknya pinter baca kitab gundul ya. Langsung nanti kasih hadiah adik-adiknya ya. Adik-adiknya kasih sama kakaknya. Taib, ayat tadihu dan jelas. Sekarang jelas ya. Min kulli, dari setiap madzakarna, apa-apa yang telah kita sebutkan. Annal kalimati, bahwa kata-kata syamsun, hizabrun, aglabun, husamun, sahabun, ainun, semuanya ustu'milat, digunakan fi ghairi maknaha al-haqiqi, pada maknanya yang tidak hakiki atau majazi. Di alaqatin, karena sebab memiliki hubungan, wartibatin dan ikatan, bainal makna hakiki, antara makna hakiki, makna asli, wal makna al-arid, dan makna yang baru atau makna majazi. Ya. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi, dan disebut setiap kata dari yang tadi, kata-kata yang tadi disebut apa? Majazan lughawiyan. Disebutnya majaz lughawi, ya, majaz lughawi. Baik. Nah, paham? Lari langsung ke namudaj. Namudaj halaman 78. 10 menit lagi supaya sama nih dengan teman-teman yang tetap muka. Qala Abu Thayyib hina marido bil huma. Kita artikan dulu ya. Abu Thayyib berkata, hina, ketika marido bil huma, ketika dia sakit karena huma, panas. Huma. Panas, demam, muriang, ya. Di Misra, di Misra apa? Mesir. Di Mesir. Bukan Misra amis di jero ya. Makanan itu. Baik. Fa'in amrodo. Fa'in amrod. Ini amrodu asalnya karena ada in. In harfu jazmin. Ya. Fa'in amrod. Ketika aku sakit. Atau jika aku sakit. Fa'in amrod. Maka jika aku sakit. Fama marido istibari. Maka tidak marido sakit. Istibari sabarku. Jadi jika aku sakit, maka kesabaranku tidak sakit, tidak ikut sakit, gitu ya. Wa in uhmam, uhmam artinya tertimpa huma, tertimpa panas. Wa in uhmam, dan jika aku sakit panas, fama humma i'tizami, maka tidak ikut sakit i'tizami, i'tizami keteguhanku, ya. Nah, antuna juga harus begitu ya. Sakit badannya saja, tapi kesabarannya jangan ikut sakit. Ya. Panas badannya saja, tapi keteguhannya jangan ikut panas, jangan ikut sakit. Baik. Berarti di sini ada marido istibari. Sakit, fama marido, maka tidak akan sakit, istibari kesabaranku. Apakah kesabaran bisa sakit? Yang sakit manusia aja kan, kesabaran nggak bisa sakit. Nah, berarti di sini nih tandanya. Huma i'tizami, apakah i'tizam keteguhan itu bisa sakit, bisa terkena panas? Tidak ya. Nah, berarti dari sini nanti kita akan lihat mana yang majaznya kata apa gitu. Nanti bisa dilihat di tabel, di bawahnya ada tabel. Nomor 2 kita artikan. Wa qala